Palestina akan aman jika perjanjian Umar kembali diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jawab salamku di dalam hati atau jawab salamku di kolom komentar. Langit Palestina membiru, tetapi hati penduduknya kelam. Tahun 637 Masehi, Yerusalem masih berada dalam cengkeraman Kekaisaran Bizantium. Kota suci itu telah lama menjadi medan pertempuran, penuh dengan darah dan air mata. Rakyatnya hidup dalam ketakutan, menunggu nasib mereka di tangan para penguasa yang datang silih berganti. Di kejauhan, di antara debu padang pasir yang berterbangan, tampak pasukan Islam bergerak mendekat. Panglima perang Muslim Abu Ubaidah bin Jarrah berdiri di barisan depan. Di belakangnya ribuan prajurit berkuda membawa panji Islam berkibar tertiup angin. Mereka datang bukan sebagai penjara, bukan sebagai tiran, tetapi sebagai pembebas. Namun, orang-orang Kristen yang menguasai Yerusalem tidak serta-merta menyerah. Patriark Sophronius, pemimpin tertinggi gereja di Yerusalem, mengajukan satu permintaan yang mengejutkan. Kami hanya akan menyerahkan kota ini jika Khalifah Umar bin Khattab sendiri datang untuk menerimanya. Permintaan itu bukan tanpa alasan. Umar, pemimpin Muslim yang terkenal dengan keadilannya, telah menjadi legenda bahkan di kalangan non-Muslim. Sophronius percaya, jika Umar yang menerima penyerahan Yerusalem, maka rakyatnya akan mendapatkan perlindungan. Kabar ini sampai ke Madinah, tempat Umar bin Khattab memimpin umat Islam dengan sederhana dan penuh ketegasan. Saat Abu Ubaidah mengirim utusan untuk menyampaikan permintaan Sophronius, Umar termenung. Mengapa dia yang harus datang? Mengapa tidak cukup dengan perwakilan panglima perangnya? Namun, Umar tahu, ini bukan sekadar negosiasi wilayah. Ini adalah peristiwa besar yang akan menentukan masa depan umat Islam di Tanah Suci. Tanpa ragu, Umar memutuskan untuk berangkat. Namun, dia berangkat bukan dengan kemewahan. Tidak ada pasukan kehormatan, tidak ada kereta kuda megah. Khalifah Umar hanya ditemani satu orang pelayan dan seekor unta. Mereka bergantian menunggangi unta itu. Umar berjalan di sebagian perjalanan dan pelayannya menunggangi unta. Ketika mendekati gerbang Yerusalem, Umar tetap dalam keadaan yang sama. Jubahnya lusuh, sandalnya penuh debu, dan matanya tajam, penuh keyakinan. Penduduk Yerusalem yang melihat sosoknya terkejut. Mereka mengira pemimpin besar Islami akan datang dengan keangkuhan dan kekuatan militer yang menakutkan. Namun yang mereka lihat adalah seorang pemimpin yang bersahaja, yang datang bukan untuk menaklukkan dengan pedang, tetapi dengan keadilan. Di kejauhan, Sophronius berdiri dengan napas tertahan. Hari ini, sejarah akan berubah. Yerusalem, tahun 637 Masehi. Pintu gerbang kota terbuka perlahan. Suara gesekan kayu tua terdengar menggema di antara dinding batu yang kokoh. Rakyat Yerusalem menahan napas. Mata mereka tertuju pada sosok pria bersahaja yang melangkah masuk tanpa pengawalan yang megah, tanpa tanda-tanda kesombongan seorang penakluk. Umar bin Khattab, khalifah kedua umat Islam, datang hanya dengan satu pelayan dan seekor unta. Dia mengenakan jubah sederhana, berdebu oleh perjalanan panjang dari Madinah. Ketika kakinya menyentuh tanah suci itu, penduduk kota berbisik satu sama lain. Inikah pemimpin besar mereka? Mengapa dia begitu sederhana? Di depan gerbang, Patriark Sophronius, pemimpin gereja Yerusalem, menanti dengan jubah keuskupannya yang megah. Matanya meneliti Umar dari kepala hingga kaki. Dia mengangguk pelan, seolah baru memahami mengapa nama Umar disebut-sebut sebagai pemimpin paling adil di zamannya. Namun, ini bukan hanya soal pertemuan dua pemimpin. Ini adalah momen yang menentukan nasib Yerusalem. Umar melangkah mendekat, menatap Sophronius dengan mata yang tajam namun bersahabat. Katakanlah, Patriark, suara Umar terdengar jelas. Bagaimana engkau ingin menyerahkan kota ini? Sophronius menarik napas panjang. Dia tahu Yerusalem sudah kalah. Kekaisaran Bizantium tak lagi mampu mempertahankan kota ini. Namun dia juga tahu satu hal,
Yerusalem adalah kota yang sakral bagi 3 agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam. Jika pemimpin yang salah menguasainya, maka kehancuran bisa terjadi. Aku akan menyerahkan Yerusalem, kata Sophronius perlahan, dengan satu syarat. Engkau harus berjanji akan melindungi rakyat kami, gereja-gereja kami, dan membiarkan kami beribadah dengan damai. Suasana mendadak hening. Pasukan Muslim yang berdiri di belakang Umar saling pandang. Sejarah telah mencatat bagaimana kota-kota lain yang jatuh seringkali dihancurkan oleh para penakluknya. Tetapi Umar berbeda. Dia menatap Sophronius dalam-dalam, lalu mengangguk. Demi Allah yang Maha Esa, ujar Umar, aku berjanji tidak akan menyakiti rakyatmu. Tidak ada gereja yang akan dihancurkan. Tidak ada yang akan dipaksa masuk Islam. Keadilan adalah milik semua orang, bukan hanya umat kami. Sophronius menatap Umar sejenak, mencoba mencari kebohongan dalam matanya. Namun, yang dia temukan hanyalah ketulusan dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Perjanjian pun dibuat, dituliskan di atas kertas, disaksikan oleh para pemuka agama dan pasukan Islam. Yerusalem telah resmi jatuh ke tangan umat Islam, tetapi bukan melalui pedang dan darah, melainkan dengan keadilan. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang belum disadari Umar. Ada kelompok-kelompok yang tidak senang dengan keputusan ini. Mereka tidak ingin kedamaian, mereka ingin perang. Dan di antara bayang-bayang kota, mereka sudah mulai merancang sesuatu. Yerusalem, beberapa hari setelah perjanjian ditandatangani, di dalam sebuah ruangan gelap di sudut kota, sekelompok pria berkumpul dengan wajah tegang. Lilin yang menyala redup menerangi ruangan, memperlihatkan raut wajah penuh kemarahan dan kebencian. Mereka adalah sisa-sisa pasukan Bizantium yang masih setia pada kaisar. Bagian dari mereka adalah kelompok ekstremis yang tidak terima Yerusalem jatuh ke tangan kaum Muslim tanpa pertumpahan darah. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi begitu saja. Bisik salah satu dari mereka, seorang pria berjanggut lebat dengan luka di pelipisnya. Mereka telah mengambil kota suci kita dan sekarang kita hanya diam. Seorang pria lain mengenakan jubah hitam dengan mata tajam seperti elang, menatap yang lain dengan dingin. Jika kita tidak bisa menang dengan kekuatan, kita harus menang dengan cara lain. Dia mencondongkan tubuh ke depan, suaranya nyaris seperti desisan. Perjanjian itu hanyalah selembar kertas. Umar mungkin seorang yang adil, tapi dia tidak bisa mengendalikan seluruh pasukannya. Yang perlu kita lakukan adalah menyalakan api di antara mereka. Kita buat seolah-olah Muslim melanggar janji mereka sendiri. Semua pria di ruangan itu saling pandang. Mereka mengerti maksudnya. Kita akan buat kekacauan. Kita akan provokasi Muslim dan Kristen untuk saling curiga. Di sisi lain, di Masjid Al-Aqsa, Umar bin Khattab tengah duduk di tanah dengan santai, mengobrol dengan beberapa sahabatnya. Berbeda dengan penguasa lain yang tinggal di istana megah, Umar lebih sering beristirahat di bawah bayangan pohon atau di masjid. Namun, seorang prajurit datang tergesa-gesa. Nafasnya memburu, keringat menetes di dahinya. Amirul Mukminin, ada insiden di dekat gereja makam suci. Beberapa orang Kristen mengatakan ada pasukan Muslim yang merusak tempat ibadah mereka. Umar segera bangkit, matanya tajam, penuh kewaspadaan. Siapa yang melihat kejadian ini? Apakah ada bukti? Kami tidak tahu pasti, tetapi ketegangan mulai meningkat. Beberapa pendeta marah dan warga Kristen mulai berkumpul. Umar tidak membuang waktu. Bersama beberapa sahabat, dia langsung menuju tempat kejadian. Di sana, puluhan orang sudah berkumpul. Beberapa berteriak marah, menuduh Muslim melanggar janji mereka. Ada batu-batu berserakan, dan beberapa bagian bangunan gereja terlihat rusak. Sophronius juga ada di sana. Dia menatap Umar dengan ekspresi sulit dibaca. "Aku mempercayaimu, Umar," katanya pelan.
Tapi jika ini ulah pasukanmu, bagaimana aku bisa percaya lagi?" Umar menghela napas dalam-dalam. Dia melihat sekeliling, lalu mendekati reruntuhan yang tampaknya baru saja dihancurkan. Tangannya menyentuh batu yang jatuh. Masih terasa hangat. Ini bukan perbuatan sembarangan. "Dengar, wahai penduduk Yerusalem." Umar berbicara dengan suara lantang, menguasai seluruh kerumunan. "Aku bersumpah demi Allah yang Maha Esa, aku akan mencari tahu siapa pelakunya. Jika memang pasukanku yang melakukannya, mereka akan dihukum setimpal. Jika bukan, maka ada pihak lain yang ingin mengadu domba kita." Orang-orang mulai berbisik, beberapa mulai ragu. Namun di antara kerumunan, seorang pria berjubah hitam menyeringai tipis, lalu perlahan menghilang ke bayang-bayang gang sempit. Rencananya baru saja dimulai. Malam di Yerusalem semakin mencekam. Di sudut kota, seorang lelaki berjubah hitam berjalan cepat melewati gang-gang sempit. Dia menyelinap masuk ke dalam sebuah rumah tua yang tersembunyi di balik reruntuhan. Di dalamnya beberapa pria lain sudah menunggu. Apakah mereka mulai saling curiga? Salah satu dari mereka bertanya. Lelaki berjubah hitam itu mengangguk sambil tersenyum licik. "Ya, penduduk Kristen mulai resah. Mereka percaya bahwa pasukan Umar telah melanggar perjanjian. Kita hanya perlu satu langkah lagi sebelum kota ini terbakar dalam pertikaian." Di atas meja kayu di hadapan mereka terdapat beberapa gulungan perkamen dengan segel istana Bizantium. Salah satunya berisi perintah rahasia. "Kacaukan kota, pecah belah Muslim dan Kristen. Gunakan segala cara." Mereka tak sendiri. Beberapa sisa-sisa pasukan Bizantium yang menolak menyerah telah bersembunyi di balik bayang-bayang, menunggu saat yang tepat untuk merebut kembali Yerusalem. Di istana Yerusalem, Umar bin Khattab berdiri di tengah ruangan besar, menghadap Sophronius dan beberapa pemuka agama Kristen serta Yahudi. Wajah mereka masih diliputi kecemasan. "Amirul Mukminin," Sophronius memulai dengan nada serius. "Insiden kemarin telah mengguncang kepercayaan banyak orang. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir akan ada pertumpahan darah." Umar menatapnya dalam-dalam. Dia tahu situasi ini lebih dari sekadar insiden biasa. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. "Aku bersumpah demi Allah, aku akan menyelidiki ini hingga ke akar-akarnya," jawab Umar tegas. Namun, sebelum pembicaraan bisa berlanjut, seorang prajurit berlari masuk dengan napas terengah-engah. "Amirul Mukminin, Masjid Al-Aqsa diserang. Beberapa orang menyelinap dan mencoba membakar tempat itu." Ruangan itu langsung dipenuhi kegemparan. Umar tidak menunggu lebih lama. Bersama beberapa sahabat, dia segera menuju Al-Aqsa. Di gerbang Al-Aqsa saat Umar tiba, beberapa pasukan Muslim sudah bersiaga. Api kecil masih terlihat di salah satu sudut bangunan, namun berhasil dipadamkan sebelum menyebar. Beberapa orang yang tertangkap sudah dalam keadaan babak belur. Namun saat Umar mendekati mereka, hatinya menegang. Mereka bukan penduduk Kristen, bukan pula pasukan Bizantium. Mereka justru berpakaian seperti prajurit Muslim. "Siapa kalian?" tanya Umar dengan suara menggelegar. Salah satu dari mereka tetap diam, tapi matanya menyiratkan ketakutan. Namun, seorang yang lain tampak gemetar dan akhirnya berteriak, "Kami diperintahkan, kami hanya menjalankan perintah." "Perintah dari siapa?" Umar mendekat dengan tatapan tajamnya. Pria itu menunduk, suaranya bergetar. "Ada seseorang," dia mengatakan, "jika kita membuat kekacauan, akan ada imbalan besar untuk kami." Dia menyamar sebagai saudara seiman kita. Umar menggertakkan giginya. "Kita sedang menghadapi musuh yang licik," gumamnya.
Tiba-tiba, seorang sahabat Umar berlari mendekat dengan wajah tegang. Amirul Mukminin, kita menemukan sesuatu di sebuah rumah tua di sudut kota. Ada gulungan pesan rahasia dengan segel Bizantium. Umar mengepalkan tangannya. Sekarang semuanya mulai jelas. Ini bukan sekadar kerusuhan, katanya dengan suara dalam. Ini adalah konspirasi. Dia menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Dia tahu ujian terbesar bagi kepemimpinannya baru saja dimulai. Yerusalem, malam yang sunyi sebelum badai. Umar bin Khattab berdiri di depan rumah tua yang disebut sebagai tempat persembunyian dalang kekacauan ini. Bersama beberapa sahabat dan pasukan Muslim, dia mengatur strategi untuk menangkap orang-orang di dalamnya. Kita tangkap mereka hidup-hidup, perintah Umar dengan nada tegas. Aku ingin tahu siapa sebenarnya yang menarik tali di balik layar. Sinyal diberikan. Pasukan Muslim menerobos masuk dengan cepat. Beberapa pria di dalam rumah tua itu berusaha melawan, namun mereka kalah jumlah dan dengan mudah dilumpuhkan. Di antara mereka, seorang pria berjubah hitam yang selama ini bergerak dalam bayangan mencoba melarikan diri ke gang sempit di belakang rumah. Namun, Ali bin Abi Thalib yang sudah bersiap lebih dulu menghadangnya. Dengan satu gerakan cepat, Ali menangkap pria itu dan membantingnya ke tanah. Pria itu merintih kesakitan, namun matanya masih menyiratkan kesombongan. Umar mendekat. Dia menatap pria itu dalam-dalam, lalu dengan suara dingin bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Pria itu terdiam, lalu tersenyum tipis. "Hanya seseorang yang ingin Yerusalem kembali ke tangan yang berhak," katanya dengan nada mengejek. Salah satu sahabat Umar menggeledahnya dan menemukan gulungan perkamen dengan segel Kaisar Bizantium. Ketika Umar melihatnya, dia menghela napas panjang. Jadi, benar, ini semua adalah permainan Bizantium. Salah satu orang yang tertangkap, seorang pemuda yang tampak lebih muda dan lebih takut dibanding yang lain, tiba-tiba berlutut. "Ampuni aku hanya diperalat. Aku bisa memberitahumu segalanya." Umar menatapnya tajam. "Bicara." Pemuda itu menelan ludah sebelum mulai berbicara dengan suara gemetar. Mereka menyusup ke kota setelah penyerahan Yerusalem. Mereka berpura-pura menjadi bagian dari penduduk lokal. Bahkan ada yang menyamar sebagai Muslim. Mereka menciptakan kekacauan, merusak gereja, dan mencoba membakar masjid untuk membuatmu dan Sophronius saling curiga. Umar mengangguk pelan, dan tujuan akhirnya, mereka ingin penduduk Kristen Yerusalem memberontak, memaksamu membalas dengan kekerasan, lalu Kaisar Bizantium bisa menggunakan itu sebagai alasan untuk menyerang kembali. Semua orang di ruangan itu terdiam. Sophronius yang juga hadir mengepalkan tangannya. Jadi ini semua hanyalah skema licik mereka. Umar menatapnya dengan serius. "Aku telah berjanji untuk melindungi Yerusalem, dan aku tidak akan membiarkan mereka merusak perdamaian yang sudah kita bangun." Dia menoleh kepada pasukannya. "Bawa mereka ke penjara. Kita akan mengadili mereka dengan adil sesuai hukum." Pria berjubah hitam itu tertawa kecil. "Kau bisa menangkap kami, Umar, tapi perang belum selesai." Umar menatapnya tajam. "Perang hanya terjadi jika kita terpancing. Aku tidak akan memberi mereka alasan." Keesokan harinya, di pusat kota Yerusalem, Umar bin Khattab berdiri di hadapan penduduk Yerusalem, baik Muslim, Kristen, maupun Yahudi, dan mengumumkan apa yang telah terjadi. Dia mengungkap dalang di balik kekacauan, memperlihatkan bukti konspirasi Bizantium. Penduduk yang sebelumnya takut dan curiga kini mulai mengerti. Mereka melihat sendiri bagaimana Umar tidak pernah melanggar janji dan selalu mengedepankan keadilan.
Sofronius berdiri di sisi Umar. "Engkau telah menepati janjimu, Umar. Engkau memang berbeda dari para penakluk lainnya." Umar tersenyum tipis. "Aku bukan seorang penakluk. Aku hanya seorang hamba Allah yang menjalankan amanah." Dan dengan itu, Yerusalem tetap dalam keadaan damai. Namun Umar tahu bahwa ujian kepemimpinannya belum berakhir. Yerusalem, malam yang sunyi sebelum badai. Umar bin Khattab berdiri di depan rumah tua yang disebut sebagai tempat persembunyian dalam kekacauan ini. Bersama beberapa sahabat dan pasukan Muslim, dia mengatur strategi untuk menangkap orang-orang di dalamnya. "Kita tangkap mereka hidup-hidup," perintah Umar dengan nada tegas. "Aku ingin tahu siapa sebenarnya yang menarik tali di balik layar." Sinyal diberikan. Pasukan Muslim menerobos masuk dengan cepat. Beberapa pria di dalam rumah tua itu berusaha melawan, namun mereka kalah jumlah dan dengan mudah dilumpuhkan. Di antara mereka, seorang pria berjubah hitam yang selama ini bergerak dalam bayangan mencoba melarikan diri ke gang sempit di belakang rumah. Namun, Ali bin Abi Thalib yang sudah bersiap lebih dulu menghadangnya. Dengan satu gerakan cepat, Ali menangkap pria itu dan membantingnya ke tanah. Pria itu merintih kesakitan, namun matanya masih menyiratkan kesombongan. Umar mendekat. Dia menatap pria itu dalam-dalam, lalu dengan suara dingin bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Pria itu terdiam, lalu tersenyum tipis. "Hanya seseorang yang ingin Yerusalem kembali ke tangan yang berhak," katanya dengan nada mengejek. Salah satu sahabat Umar menggeledahnya dan menemukan gulungan perkamen dengan segel Kaisar Bizantium. Ketika Umar melihatnya, dia menghela napas panjang. Jadi, benar, ini semua adalah permainan Bizantium. Salah satu orang yang tertangkap, seorang pemuda yang tampak lebih muda dan lebih takut dibanding yang lain, tiba-tiba berlutut. "Ampuni aku hanya diperalat. Aku bisa memberitahumu segalanya." Umar menatapnya tajam. "Bicara." Pemuda itu menelan ludah sebelum mulai berbicara dengan suara gemetar. Mereka menyusup ke kota setelah penyerahan Yerusalem. Mereka berpura-pura menjadi bagian dari penduduk lokal. Bahkan ada yang menyamar sebagai Muslim. Mereka menciptakan kekacauan, merusak gereja, dan mencoba membakar masjid untuk membuatmu dan Sofronius saling curiga. Umar mengangguk pelan, dan tujuan akhirnya, mereka ingin penduduk Kristen Yerusalem memberontak, memaksamu membalas dengan kekerasan. Lalu Kaisar Bizantium bisa menggunakan itu sebagai alasan untuk menyerang kembali. Semua orang di ruangan itu terdiam. Sofronius yang juga hadir mengepalkan tangannya. Jadi ini semua hanyalah skema licik mereka. Umar menatapnya dengan serius. "Aku telah berjanji untuk melindungi Yerusalem, dan aku tidak akan membiarkan mereka merusak perdamaian yang sudah kita bangun." Dia menoleh kepada pasukannya. "Bawa mereka ke penjara. Kita akan mengadili mereka dengan adil sesuai hukum." Pria berjubah hitam itu tertawa kecil. "Kau bisa menangkap kami, Umar, tapi perang belum selesai." Umar menatapnya tajam. "Perang hanya terjadi jika kita terpancing. Aku tidak akan memberi mereka alasan." Keesokan harinya, di pusat kota Yerusalem, Umar bin Khattab berdiri di hadapan penduduk Yerusalem, baik Muslim, Kristen, maupun Yahudi, dan mengumumkan apa yang telah terjadi. Dia mengungkap dalang di balik kekacauan, memperlihatkan bukti konspirasi Bizantium. Penduduk yang sebelumnya takut dan curiga kini mulai mengerti. Mereka melihat sendiri bagaimana Umar tidak pernah melanggar janji dan selalu mengedepankan keadilan. Sofronius berdiri di sisi Umar. "Engkau telah menepati janjimu, Umar.
engkau memang berbeda dari para penakluk lainnya." Umar tersenyum tipis. "Aku bukan seorang penakluk. Aku hanya seorang hamba Allah yang menjalankan amanah." Dan dengan itu, Yerusalem tetap dalam keadaan damai. Namun Umar tahu bahwa ujian kepemimpinannya belum berakhir. Yerusalem, setelah konspirasi terbongkar, penduduk Yerusalem masih diliputi ketegangan. Meskipun dalang di balik kekacauan telah tertangkap, bayang-bayang ketakutan masih menyelimuti mereka. Umar bin Khattab berdiri di tengah alun-alun kota, dikelilingi oleh para sahabat, pasukan muslim, serta para pemuka agama dari berbagai golongan. Sophronius berdiri di sisinya, matanya masih menyiratkan kecemasan. "Apa yang akan kau lakukan terhadap mereka?" tanya Sophronius. Umar menatap para tawanan yang berlutut di hadapannya. Beberapa dari mereka tampak pasrah, sementara yang lain tetap menatap penuh kebencian. Dengan suara tegas Umar berkata, "Hukum Islam mengajarkan keadilan. Mereka yang hanya diperalat akan diberi kesempatan untuk bertobat. Namun, mereka yang menjadi otak dari kejahatan ini akan dihukum setimpal." Para sahabat mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa Umar tidak pernah menjatuhkan hukuman dengan tergesa-gesa. Persidangan di Masjid Al-Aqsa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Yerusalem, sebuah pengadilan yang benar-benar adil dilaksanakan di depan umum. Umar memimpin langsung, mendengarkan kesaksian para pelaku dan saksi. Pemuda yang sebelumnya mengaku telah diperalat diberikan kesempatan untuk berbicara. Dengan suara gemetar, dia berkata, "Aku dipaksa bekerja untuk mereka. Jika aku menolak, keluargaku akan dibunuh." Umar menatapnya lama, lalu bertanya, "Jika diberikan kesempatan, apakah kau mau menebus kesalahanmu?" Pemuda itu mengangguk mantap. Umar kemudian berkata, "Lepaskan dia. Tapi dia akan diawasi, dan dia harus membantu memperbaiki kerusakan yang telah terjadi." Para penduduk terkesiap. Mereka tidak menyangka Umar akan bersikap seadil itu. Namun, ketika giliran dalang utama yang berbicara, dia tetap menunjukkan kesombongannya. "Kau bisa mengadiliku sesukamu, tapi aku tidak menyesal. Kaisar Bizantium akan datang untuk merebut kembali kota ini." Umar menghela napas. "Kau telah menumpahkan darah orang-orang tak bersalah dan hukum harus ditegakkan." Dia menoleh ke Ali bin Abi Thalib dan berkata, "Laksanakan hukuman sesuai syariat." Dengan keputusan itu, dalang utama dihukum mati di depan umum. Tidak ada yang bersorak atau bersuka cita, karena Umar selalu mengajarkan bahwa hukuman bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menegakkan keadilan. Menyatukan kembali Yerusalem. Setelah pengadilan, Umar berjalan melewati jalan-jalan Yerusalem. Dia melihat bagaimana rasa curiga masih ada di antara umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Dia lalu naik ke sebuah tempat tinggi dan berseru dengan lantang, "Wahai penduduk Yerusalem, aku Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Aku datang bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai pelayan yang diamanahi untuk menjaga keadilan." Penduduk mulai berkumpul, mendengarkan dengan saksama. Yerusalem adalah tanah suci bagi kita semua. Tidak akan ada pemaksaan dalam beragama. Tidak akan ada yang diusir dari rumahnya. Dan tidak akan ada yang diperlakukan tidak adil hanya karena keyakinannya. Sophronius yang berdiri di dekatnya tampak terharu. "Tak pernah ada pemimpin seperti engkau, Umar." Umar tersenyum kecil. "Aku hanya mengikuti ajaran Rasulullah." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Yerusalem merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Namun Umar tahu bahwa tugasnya belum selesai.
masih ada satu hal lagi yang harus ia lakukan. Yerusalem, beberapa hari setelah pengadilan. Setelah keadilan ditegakkan, Umar bin Khattab memanggil Sophronius dan para pemuka agama dari Islam, Kristen, dan Yahudi ke Masjid Al-Aqsa. Ia tahu bahwa perdamaian sejati tidak hanya bergantung pada kekuatan militer atau ketegasan hukum, tetapi juga pada kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak. Hari ini, kata Umar, aku ingin menetapkan perjanjian yang akan melindungi Yerusalem selamanya. Semua orang yang hadir menahan napas. Mereka tahu bahwa keputusan Umar akan menentukan masa depan kota suci ini. Perjanjian Umar. Di atas selembar perkamen, Umar mulai mendiktekan isi perjanjiannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah jaminan keamanan yang diberikan oleh hamba Allah, Umar bin Khattab, kepada penduduk Yerusalem. Mereka diberi perlindungan untuk jiwa mereka, harta mereka, gereja-gereja mereka, serta salib dan tempat-tempat ibadah mereka. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada biara yang akan dirusak. Tidak ada salib yang akan dihancurkan. Dan tidak ada orang Kristen yang akan dipaksa meninggalkan keyakinannya. Mereka akan hidup dalam damai di bawah pemerintahan Islam dengan hak yang sama seperti umat Muslim. Sophronius menundukkan kepalanya, matanya berkaca-kaca. Janji ini lebih dari yang pernah kami harapkan, katanya dengan suara serak. Umar tersenyum. Islam tidak pernah mengajarkan penindasan. Keadilan adalah untuk semua, bukan hanya untuk Muslim. Perjanjian itu kemudian ditandatangani dan salinannya diberikan kepada para pemuka agama sebagai bukti bahwa Yerusalem akan tetap menjadi tanah suci yang damai bagi semua umat. Langkah terakhir Umar. Setelah perjanjian ditetapkan, Umar melakukan sesuatu yang mengejutkan banyak orang. Dia menolak untuk tinggal di istana atau rumah mewah. Sebaliknya, ia mendirikan sebuah tenda kecil di luar kota dan tidur di sana setiap malam. Ketika para sahabat bertanya mengapa, Umar menjawab, "Aku datang sebagai seorang hamba Allah, bukan sebagai raja. Aku tidak ingin ada penduduk Yerusalem yang takut kepadaku. Biarkan mereka melihat bahwa pemimpin mereka hanyalah seorang manusia biasa yang bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada tahta." Penduduk Yerusalem, baik Muslim maupun Kristen, semakin menghormati Umar. Mereka menyadari bahwa dia bukan sekadar seorang penguasa, tetapi seorang pemimpin sejati yang mengedepankan keadilan di atas segalanya. Akhir yang damai dengan perjanjian Umar, Yerusalem memasuki era baru yang penuh kedamaian. Penduduknya hidup berdampingan dengan harmonis dan tidak ada ketakutan akan penganiayaan seperti yang pernah mereka alami sebelumnya. Umar bin Khattab meninggalkan Yerusalem beberapa waktu kemudian, kembali ke Madinah dengan hati tenang. Namun, warisannya tetap hidup. Hingga hari ini, perjanjian Umar masih diingat sebagai salah satu contoh terbaik dari kepemimpinan yang adil dan penuh kasih sayang. Dan demikianlah, Yerusalem yang sempat diambang kehancuran berhasil diselamatkan oleh seorang pemimpin yang tidak hanya berani, tetapi juga bijaksana. Tamat.